Salam jumpa sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dengan info-info menarik, mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita-berita ternama, agar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang fakta atau mitos Gubernur Kepri menjadi finalis gubernur terbaik pemberdayaan dan edukasi masyarakat. Tetapi sebelum kami lanjutkan informasi ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Publik Provinsi Kepulauan Riau sebetulnya tidak terlalu perfect. Dengan satu data, sebuah lembaga survei yang melakukan survei tentang kepala daerah terbaik dalam pemberdayaan dan edukasi masyarakat Kepulauan Riau, yang hasilnya menempatkan Gubernur Kepri masuk sebagai finalis urutan ketiga. Sebagai warga Kepri, saya tentu akan merasa sangat bangga dengan pencapaian yang telah diraih oleh gubernur kita. Baru 9 bulan menjalankan tugas, langsung mendapatkan tempat sebagai seorang finalis urutan ketiga, gubernur atau kepala daerah terbaik bidang pemberdayaan dan edukasi masyarakat. Bahkan mengalahkan Ridwan Kamil dan beberapa kepala daerah lainnya yang sudah memiliki nama dan masa waktu kerja hampir 4 tahun. Hal ini tentu sangat luar biasa. Survei yang dilakukan oleh lembaga survei manapun merupakan pekerjaan akademik dengan menggunakan metode ilmiah yang harus kita hargai hasilnya. Tetapi ingat, riset ilmiah tidak boleh alergi dengan protes atau sanggahan dan masukan dari masyarakat untuk menuju kebenaran ilmiah. Teori survei menurut Norman W. Lawrence berpendapat, penelitian survei adalah penelitian kuantitatif, atau dalam penelitian survei, si peneliti pasti menanyakan ke beberapa orang atau responden tentang keyakinan, pendapat, karakteristik satu objek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Metode penelitian survei berkenaan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku. Artinya, pasti lembaga survei yang melakukan survei dalam menjalankan penelitian sudah bertanya kepada responden di Provinsi Kepulauan Riau tentang karakteristik kepemimpinan Gubernur Kepulauan Riau. Dan para responden mayoritas mengatakan atau merasa puas dengan sistem kepemimpinan Gubernur Kepulauan Riau. Lalu masyarakat pasti menanyakan, apa yang dimaksudkan pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat menurut Wijaya dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat, terbitan tahun 2003, halaman 169. Wijaya berpendapat, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat menunjukkan jati diri, harkat dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri, baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun agama. Pertanyaan kita, selama 9 bulan menjalankan tugas, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur Kepulauan Riau untuk pemberdayaan masyarakat Kepulauan Riau? Kepulauan Riau memiliki potensi daerah yang sangat banyak, terutama sektor kelautan. Kita memiliki potensi bibir pantai yang luas untuk dapat dijadikan pusat peternakan ikan dan udang. Kita memiliki laut yang luas untuk budidaya rumput laut. Kita memiliki hasil tangkapan ikan dan udang yang banyak yang dapat dijadikan bahan dasar panganan lain. Atau ikan kita dapat diekspor langsung ke luar negeri. Pertanyaan kita, sudah adakah kebijakan khusus Pak Gubernur dengan fokus pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir? Biarlah masyarakat yang menjawab sendiri.
Pemberdayaan masyarakat sebetulnya tidak hanya dapat diletakkan pada ruang lingkup peningkatan ekonomi semata, bisa juga bidang kesehatan. Seperti apa yang telah dilakukan Pak Gubernur Kepulauan Riau dalam penanganan COVID-19. Berbagai kebijakan sudah diambil oleh Pak Gubernur Kepulauan Riau dalam penanganan COVID-19, baik dalam bentuk surat edaran gubernur, keputusan gubernur maupun kebijakan-kebijakan nyata dalam penanganan COVID-19 yang bersifat edukasi. Tapi masyarakat pun lebih memahami bahwa yang babak belur dalam penanganan COVID-19 adalah bupati dan wali kota di Provinsi Kepulauan Riau. Mereka bertekuk lumus untuk menyediakan tempat karantina dan secara langsung dan rutin mengedukasi masyarakat untuk tetap patuh pada protokoler kesehatan. Ketika Kota Batam misalnya kehabisan ruang isolasi, rumah-rumah sakit penuh, rumah sakit darurat di Galang pun penuh. Sementara pada bulan Juni-Juli, pasien COVID-19 terus dan terus bertambah. Yang repot sendiri wali kota Batam. Dia bergerak cepat, harus menyediakan asrama haji untuk ruang isolasi, bukan orang lain. Jadi jika prestasi menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu parameter sehingga Pak Gubernur menjadi seorang finalis dalam survei gubernur terbaik dalam bidang pemberdayaan dan edukasi masyarakat, biarlah penghargaan itu diberikan kepada yang berhak. Kendati pun demikian, kita bangga Gubernur Kepri masuk finalis gubernur terbaik pemberdayaan dan edukasi masyarakat urutan ketiga tingkat nasional. Saya sangat tertarik dengan kata-kata bijak Jamil Azani, CEO Kubik Leadership. Ia berpendapat, keberhasilan seorang pemimpin itu di saat dia bisa menaklukkan hawa nafsu, menundukkan lawan dengan cara-cara terhormat, sekaligus memberhasilkan orang-orang yang dipimpin. Atau pemimpin adalah pribadi yang tidak untuk dirinya sendiri, tidak untuk kepentingan keluarganya dan kelompoknya, dan dia ada untuk kepentingan masyarakat umum dengan cinta dan kepedulian.